kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kasih Tuhan Yesus yang besar untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh hidup, kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur ya Bapak. Dan kalau sebentar siang hari ini kami mau lagi Tuhan untuk memuji, kami mau lagi Tuhan untuk menyembah nama-Mu, biar kami mau ditangkan Tuhan Yesus dan juga disenangkan melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, kami siap meninggikan nama-Mu. Haleluya. Setelah percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang akan menjadikan kemenangan buat setiap kami yang percaya Tuhan Yesus.
Kita mau percaya bahwa Tuhan tidak peduli apapun dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang mampu. Kita percaya Tuhan bahwa Tuhan yang besar yang berdaulat atas setiap hidup kami Tuhan. Sebab itu, teman-teman, mari kita mau sama-sama menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi nyatakan, ku terima sekarang kemenangan bersyukur Tuhan Yesus. Bersyukur karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Pada saat kami lemah maupun saat kami sukacita Tuhan, atau saat kami merasa biasa aja Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan Yesus, mau nyatakan syukur kami, mau nyatakan sembah kami Tuhan untuk Engkau. Ku mau
menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji, kami mau lebih lagi Tuhan untuk menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita mau sama-sama lebih lagi untuk memuji, kita mau sama-sama menyembah nama Tuhan, kita mau datang bersama-sama ke gereja dan bersyukur kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur, di dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasa,
sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, kami sudah menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh bersenangkan Tuhan Yesus, kerinduan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan bukakan telinga kami, bukakan pikiran kami, bukakan hati kami Tuhan Yesus, bukakan mata kami Tuhan, biarkan kami tertuju dan fokus pada firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk dibentuk, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Hai teman-teman, gak terasa banget ya, hari ini adalah hari terakhir dalam bulan Februari. Dan itu berarti besok sudah bulan Maret, cepet banget ya. But this is the last day we talk about love, L-O-V-E, love atau tentang cinta. Dalam bulan ini teman-teman yang ada di tim sudah berbicara tentang toxic relationship, love language atau bahasa kasih, baper, batasan dalam percintaan. Nah, apa yang mau kita pelajari hari ini? Hari ini kita mau belajar tentang I Love You 3000. Kalau kita dengar tentang I Love You 3000, semua orang pasti bakalan connect ke satu lagu. Wait, gak semua orang sih sebenarnya. Cuma kayak anak-anak zaman sekarang yang tahu banget lagu ini, langsung kayak, aduh ya ampun, aku tahu tuh lagu itu. Atau mungkin ada sebagian orang tua juga yang selalu update dan tahu banget lagu ini. Tapi kita nggak lagi bicara tentang lagu ini. Apa yang mau kita bicarakan? Dalam sebuah hubungan berpacaran tentunya tidak hanya selalu hal-hal yang enak aja atau bahagia atau happy saja yang kita lalui bersama. Pasti ada hal-hal juga yang gak enak, bikin cemburu lah, bikin kesel lah, dan segala macam. Dalam hubungan juga kita akan mengenal pasangan kita lebih baik lagi, mengenal sifatnya, bahasa kasihnya, mengenal hal-hal yang mungkin sama ini kita nggak tahu, oh ternyata dia kayak gini ya. Gitu. Tapi teman-teman, sebanyak apapun kita menonton, sebanyak apapun kita mendengar nasihat atau khotbah, sebanyak apapun kita melihat pasangan-pasangan yang best couple banget kayak gitu, satu hal yang kakak sih kayak yakin banget, sebanyak apapun kita mendengar, melihat tentang pasangan yang baik dan benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ujung-ujungnya kita sendiri yang akan memutuskan mau bagaimana kita menjalani hubungan. Benar kan? Oke teman-teman, ada hal yang menarik banget waktu Kak Astrid dan teman-teman mengambil tema I Love You 3000 ini. Selain dari kita terinspirasi dari sebuah lagu yang sangat easy listening, kita juga tahu bahwa semua orang itu pengen disayangi, semua orang pengen dicintai, semua orang pengen dihargai. Dan menurut Kak Astrid ini tema yang pas buat kita sekali. Entah kamu yang sudah berpacaran atau kamu yang belum berpacaran sama sekali. Kakak Astrid nggak bilang bahwa yang sudah berpacaran lebih beruntung dan yang belum pacaran tuh kayak kamu nggak laku atau kamu enggak. Tapi ada 3 hal yang Kakak Astrid mau bagi kamu yang sudah berpacaran dan belum berpacaran untuk melihat hal ini dengan baik. Before you say I love you 3000 atau setelah kamu sudah mengatakan bahwa aku mencintai kamu banget, I love you so much, kamu harus perhatikan ada 3 hal ini. Yang pertama yang harus kamu perhatikan dan kamu ingat banget di otakmu dan di hatimu dengan benar bahwa kamu itu berharga, kamu sangat berharga. Hal ini yang selalu Kakak Astrid tekankan di mana saja Kakak Astrid berada, untuk siapa saja yang tiba-tiba merasa insecure atau merasa bahwa aku nggak berarti banget, Kakak Astrid akan tetap bilang ke dia bahwa kamu berharga. Di dalam Yesaya 43 ayat 4, mari kita buka dulu Yesaya 43 ayat 4. Oke, Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Teman-teman, ini adalah salah satu ayat yang paling Kakak Astrid suka banget, karena ini ayat menguatkan Kakak Astrid bahwa kamu berharga. Dan bagi kamu teman-teman yang dengar di mana aja, entah ada di rumah atau kamu ada di mana aja, karena kita semua lagi online, Kakak Astrid mau bilang dan kamu boleh ngucapin buat dirimu sendiri bahwa kamu berharga, aku berharga. Kenapa Kakak Astrid mau menekankan ini di poin pertama? Karena bagi Kakak Astrid, kalau kamu tahu kamu berharga, kalau kamu tahu dengan benar Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kamu yang bilang aku percaya sama Tuhan Yesus,
maka kamu tahu bahwa kamu ditebus dengan darah yang mahal, dan itu berarti kamu berharga sampai Tuhan mau melakukan apa saja untuk kamu. Nah, kalau kamu tahu kamu berharga, jangan pernah berpikir bahwa aku belum punya pacar, jomblo aku terus ini, atau apa aku nggak lakunya, apa aku kurangnya, apa rambutku bagaimana, apa make upku kurang, apa skincareku kurang, apa aku pomadeku kurang ya, apa bajuku gak terlalu bagus ya. No, bukan masalah itu. Atau mungkin kamu yang sudah berpacaran, kamu rasa kayak, aku takut aku kehilangan pacarku, then I give him everything or I give her everything. Dia minta apa aja boleh deh kak, yang penting aku gak kehilangan dia. Dan kamu seperti kehilangan dirimu sendiri. Bagi kakak Astrid, waktu kamu tahu kamu berharga, waktu jati dirimu, kamu tahu dengan benar identitas dirimu ada di dalam Tuhan, maka kamu akan jadi orang-orang yang menghargai dirimu sendiri. Kenapa tadi kakak Astrid bilang kalau kamu masih mikir pacaran hanya untuk senang-senang, untuk supaya semangat, supaya dapat duit, supaya dapat nyaman, supaya dapat kasih sayang, kamu belum siap. Karena apa? Karena itu berarti gambar dirimu belum benar. Kalau kamu tahu kamu berharga, maka kamu tahu bahwa Yesus cinta kamu tuh, He love you so much. Bahkan kalau bisa ya, Tuhan akan bilang ke kamu setiap hari, every minute, every second kayak gitu, I love you 3,000, bahkan more than 3,000. Then you will know bahwa kalau aku tahu aku berharga, aku tidak akan bertindak murahan. Murahan bukan hanya kayak you give everything aja, enggak. Tapi kamu akan tahu bahwa aku akan menjaga diriku baik. Aku tahu aku berharga, aku cantik, aku ganteng, aku disayangi Tuhan. Maka aku gak akan tiba-tiba sedih dan galau karena ya ampun semua punya pacar, aku kapan? Jiwa jomblo aku meronta-ronta. Ya gak gitu juga guys, kayak gitu. Waktu kamu tahu kamu berharga, pacaran itu bukan hal yang kayak kamu kayak gaya hidup yang semua orang punya dan you have to kayak gitu, kayak enggak. Kalau gambar dirimu sudah benar di hadapan Tuhan, maka kamu akan tahu bahwa pacaran atau belum pacaran kayak gitu, nilaimu di mata Tuhan tidak akan pernah berkurang. Buat kamu yang sudah pacaran, kalau kamu tahu kamu berharga dan kamu rasa kayak, kak, aku ngerasa aku udah gak berharga nih, I do a big mistake in my relationship, dan kakak semua bilang buat kamu bahwa kamu masih punya kesempatan untuk merubah semua itu, untuk memperbaiki semua itu. Dan come to God, don't do the same mistake again. Kalau kamu tahu kamu berharga dan kamu memang berharga. Jadi dalam ayat ini jelas kayak dikatakan, oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia. Mata siapa? Mata kakak Astrid? Ya kagak, mata Tuhan yang paling penting. Dan karena dia tahu kamu berharga, maka mari kita sama-sama jaga diri kita. Mari kita sama-sama tahu bahwa ya ampun, Tuhan itu sayang banget sama aku. Dan aku berharga. Waktu gambar diri kita benar di hadapan Tuhan, maka jangankan untuk belajar mencintai orang lain, kita sudah dari awal mencintai diri kita sendiri. Jadi nanti kalau ada pasangan datang, kita akan mencintai dia dengan benar. Dan yang sudah pacaran mendengar hal ini jadinya tahu, aduh aku sudah salah ya, aku harus memperbaiki ini, tidak melakukan lagi, dan belajar mencintai dengan benar. Oke, yang kedua, before you say I love you 3,000, or sebelum kamu atau setelah kamu sudah bilang nih ya, I love you so much babe, I love you so much sayang, kayak gitu. Yang kedua yang kamu harus tahu adalah kamu atau kalian harus menjadi pasangan yang seimbang. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Teman-teman, ayat ini adalah ayat yang paling terkenal dalam dunia berpacaran. Semua kakak-kakak rohani berserta kakak Astrid juga akan mengatakan bahwa jangan pernah pacaran beda agama. Loh kak, tapi
lebih hijau, then I will say no. Sekalipun itu rumput tetangga lebih hijau. Luka, tapi lu dulu, kenapa ya orang seberang kita tuh lebih baik daripada kita? Ada Tuhan. Dan kakak Astrid akan tetap bilang no. Atau ada yang bertanya, ini yang paling banyak, datang dan bertanya dengan malu-malu dan takut dan kayak agak ragu, iya apa enggak gitu kak. Kalau kita pacaran dengan orang Katolik boleh kak? Then I will say no. Begini teman-teman, kenapa nggak boleh? Firman Tuhan ini nggak hanya berbicara tentang beda agama yang sudah pasti nggak boleh, tapi ayat ini juga lagi menolong kita supaya tahu dengan benar bahwa kita harus memilih pasangan yang benar. Karena apa? Itu sangat penting bagi kita. Loh kak, tapi kan pacaran cuma buat senang-senang, buat happy-happy aja kan, masih pacaran belum menikah nih. Then I will say no. Kenapa? Karena kalau sudah bicara tentang hati, maka kamu akan memberikan segalanya. Kalau kamu sudah sayang banget, kamu akan susah melepaskannya. Ada satu kalimat waktu kakak Astrid merenungkan ayat ini dan nyelekit banget kayak gitu. Sorry kalau kamu tersinggung banget, kamu harus denger ini. Bucin boleh, bodoh jangan. Kamu boleh sayang banget sama orang, boleh. Tapi jangan sampai kamu jadi bodoh. Kenapa kakak Astrid bilang kayak gitu? Waktu kamu mengkhianati Tuhan, bukankah kamu melepaskan keselamatanmu? Apa Tuhan gak bisa ngasih kamu pasangan yang baik? Bisa. Loh kak, tapi semua orang sudah punya pacar, aku belum. Dan kamu lebih pilih mana? Pandangan Tuhan tentang kamu, apa pandangan orang tentang kamu? Jadi pasangan yang seimbang itu memang butuh waktu. Kamu harus menunggu pasanganmu, kamu harus memperbaiki dirimu juga supaya nanti kalau kamu punya pacar, kamu sudah menjadi orang yang lebih baik. Atau bagi kamu yang sudah punya pacar, kamu harus tahu sekarang kamu lagi ada di posisi seimbangkah kalian atau enggak? Seimankah kalian atau enggak? Semua ada di pilihanmu karena kamu yang menjalaninya. So mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang tahu dengan benar memilih pasangan yang baik. Kenapa kakak Astrid dan teman-teman dalam bulan ini berbicara serius banget tentang pacaran? Karena bagi kakak Astrid selain sahabat yang selalu kamu cari setiap masalah, pacar adalah salah satu pelampiasan yang kamu selalu cari. Dan di mana posisi Tuhan dalam hidupmu? Bukankah Tuhan juga mencintai kamu? So mari jadi anak-anak Tuhan yang tahu dengan benar memilih pasangan yang seimbang. Waktu kamu tahu kamu berharga, kamu jaga dirimu dengan benar. Waktu kamu tahu bahwa aku akan pacaran atau aku harus pacaran dengan orang yang seimbang, ya maka pilih hal yang itu. Tapi susah banget cari orang yang seiman dan yang baik dan yang segala macam. Hey, nobody is perfect. Semua orang dalam hubungan akan melewati masa-masa yang sulit, masa-masa kayak dimana karakter aslinya juga bakalan keluar. Tapi kakak Astrid mau bilang, kalau itu berasal dari Tuhan, dia akan bawa kamu semakin dekat ke Tuhan. Tapi kalau dia tidak berasal dari Tuhan, let it go. Jangan rusak dirimu, jangan habiskan hari-harimu hanya untuk orang yang membuat diri kamu tambah rusak. Dan jangan pernah mencobai Tuhan. Oh, aku kuat, gak apa-apa, dia bukan orang baik, tapi aku gak akan pernah tergoda. And let's see, kamu bakalan bawa dia lebih dekat ke Tuhan, atau kamu bakalan terjerumus sama-sama dengan dia dan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kakak Astrid sudah bilang dari awal, pacaran itu banyak godaannya. Kita masih muda, kalian masih muda, kakak Astrid juga masih muda dong. Dan banyak cobaannya. Hawa nafsu orang muda itu tinggi, men. Sampai kadang-kadang kita lupa kita punya Tuhan. So itu kenapa kamu harus pilih dengan benar pasanganmu. Kak, kalau aku mendoakan pasanganmu dari sekarang, gak apa-apa. Banyak anak-anak muda yang berdoa untuk pasangannya, even mereka belum lihat sama sekali pasangan itu. Dan kamu bisa melakukan hal itu.
Buat kamu yang tahu kamu lagi ada di hubungan yang tidak benar, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tuhan sayang sama kamu, and He's still waiting for you. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah menjaga kekudusan. Oke teman-teman, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hai teman-teman, kalau kita tahu bahwa kita berharga, Tuhan mati buat kita, kita tahu bahwa di dalam kita ada Roh Kudus yang selalu ngingetin kita, jangan lakuin ini, jangan kayak begini, jangan begini. Maka kamu harus tahu, karena kamu berharga sampai Tuhan gak mau kehilangan kamu. So jangan melakukan hal-hal yang merusak tubuhmu, merusak tempat di mana Tuhan ada di dalam situ. Kita orang muda punya banyak nafsu yang gak bisa kita kontrol. Mungkin awal-awalnya cuma kayak, cuma biasa-biasa aja kok kak, cuma begini-begini doang gitu. Tapi lama-lama nanti kemana-mana dan you will give everything. Itu kenapa kakak Yesus bilang tadi bahwa kalau kamu cari pasangannya harus seimbang. Buat kamu yang akan pacaran, kamu harus ingat ini baik-baik adalah menjaga kekudusan. Karena apa? Semua itu akan diberikan, semua itu akan kamu nikmati waktu kamu ada di pernikahan. So, jangan pikir bahwa aku mau aja menikmatinya sekarang, nanti pas aku nggak tahu. No. Kamu akan menikmati itu waktu kamu menikah. Dan bagi kamu yang kayak kak, aku sudah melakukan. Kakak itu cuma bilang, Jesus still love you, ya, and don't do it again. Jesus still love you, and don't do it again. Jangan lakukan lagi. Kenapa menjaga kekudusan ini penting? Karena kalau kita pacaran aja sudah bisa segala macam, maka kita tidak akan pernah menghargai pernikahan. Pernikahan itu berjanji di hadapan Tuhan. Pernikahan itu lebih banyak warna-warninya lagi daripada berpacaran. Kalau kita nggak bisa menjaga kekudusan hidup kita, maka bagaimana kita bisa survive waktu kita ada di pernikahan? Wah Kak Astrid, pembicaranya berat banget ya. Aku masih sekolah, masih kuliah, kok banyak banget kayak gini Kak? No. Tell sesuatu yang penting banget. Kakak Astrid mengatakan hal yang important banget buat kamu, penting banget buat kamu, supaya kamu tahu waktu kamu pacaran, kamu harus jaga kekudusanmu dengan baik. Jangan ngasih itu aja sembarangan, enggak. Kakak Astrid mau bilang buat kamu, hai cowok-cowok ganteng yang melihat Kakak Astrid hari ini, kayak gitu ya, hargai pacarmu, hargai wanitamu. Dan buat kamu, hai cewek-cewek cantik dan manis, jaga dirimu dengan baik. Jangan hanya ngasih alasan karena sayang, cinta, nyaman. He's the only one yang bisa ngerti aku, kayak gitu. Jangan terbawa ke nafsumu dong, jangan. Itu kenapa waktu kita pacaran, kamu harus mendoakan pasanganmu, harus mendoakan hubunganmu, harus melandaskan hubunganmu dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih Tuhan mengalir dalam hidup kalian, sehingga kalian pacaran melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membantu orang lain kenal Tuhan, atau hal-hal yang paling enggak kalau kalian jadi kayak best couple kayak gitu, kayak aduh aku mau ya kayak gitu ya, ke gereja sama-sama, bertumbuhnya sama-sama, kan bagus dilihatnya. Hal-hal contoh-contoh yang baik yang bisa kamu kasih ke orang lain. Karena kalau kita berbicara soal cinta, berbicara soal hati, dan kalau kita sudah memberikan semuanya ke orang yang kita sayang, kadang-kadang kita bertindak gak pakai mikir. Dan
itu akan merusak hidup kita sendiri. I want to say for you, Jesus love you 3,000 bahkan more than it. Jadi kamu gak boleh lupa, kamu berharga. Karena kamu berharga, kamu harus mencari pasangan yang seimbang, atau kalian harus menjadi pasangan yang seimbang. Agamanya harus sama, jangan beda-beda. Ya. Sikap, bahasa kasih, dan apa segala macam harus dipelajari juga di dalam situ. Biar gak hanya nerima saja, tapi juga mau memberi. Memberi apa? Memberi hal-hal yang baik dong tentunya ya. Dan kalau kalian sudah jadi pasangan yang seimbang, Kakak Asti juga akan tetap bilang bahwa kalian harus tetap menjaga kekudusan. Sekuat-kuat apapun orang kayak, enggak kamu gak bakalan tergoyah. No, jangan coba-coba. Ya, minta Tuhan tolong hubungan kalian, minta Tuhan tetap pimpin hubungan kalian, minta Tuhan tolong kamu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, sehingga apa? Orang akan tetap menghargai kamu, kamu berharga. Kalian akan menjadi pasangan yang seimbang, dan kalian akan sama-sama menjaga kekudusan sampai nanti pernikahan. Oke teman-teman, untuk itu mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang tepat. Orang yang tepat untuk bertemu dengan pasangan yang tepat, atau menjalani hubungan yang benar. Bagi kamu yang mencari pacar atau yang sudah ada dalam hubungan dan kamu ada di motivasi yang salah kayak gitu, kamu harus berubah. Jangan pacaran karena kamu kesepian, tapi pacaranlah waktu kamu siap. Oke? Karena waktu kita siap, kita akan mencintai dengan cara yang benar. Kita nggak akan menyakiti orang. Kalau kamu hanya pacaran hanya untuk kayak, duh biar aku nggak sepian, ada yang nganter jemput, ada yang beli makan, ada yang ngasih kado, kayak nggak akan berhasil. Jadi mari kita belajar sama-sama untuk menjadi orang yang tepat, untuk bertemu dengan orang yang tepat, untuk menjadi pasangan yang tepat juga. Untuk itu Kakak Astrid dan teman-teman yang ada di Teens berharap banget supaya lewat semua pelajaran yang kita sudah pelajari selama 1 bulan ini, teman-teman akan tahu banget bahwa melihat kembali ke hubungannya atau melihat kembali ke diri sendiri, apakah selama ini aku ada dalam hubungan yang benar. Jangan sampai kita jadi orang yang suka gonta-ganti pasangan atau pacar hanya karena kita bosen. Aku nggak ngerti dia maunya apa, ya sudah nggak cocok, ya udah putus aja. Atau kita malah jadi orang yang suka menyakiti orang lain kayak gitu, sampai kita jadi toksik sendiri. Atau kita nggak ada batasan apapun, ya pacaran yang ngelos aja lah kak, kayak orang barat-barat gitu kan, kayak film-film gitu ya, gimana gitu. Dan kamu kehilangan dirimu sendiri, kamu lupa bahwa kamu berharga banget di hadapan Tuhan. So mari kita mau belajar sama-sama. Kita mau belajar untuk tahu dengan benar kita berharga di hadapan Tuhan. Dan bahkan karena kita berharga, Dia rela mati buat kita. Itu hal yang selalu bikin Kakak Astrid luluh banget waktu I make a mistake, entah apa aja, dan I'm think like kayak salah nih, kayak gini. Tapi kayak Tuhan mengingatin lagi, hey As, you are special to me. Dan itu kayak bikin Kakak Astrid kayak pengen peluk Tuhan nih, gini pengen peluk Tuhan nih gitu. Dan biar kasih yang sama yang Kakak Astrid rasakan itu ada juga di kalian, ada di hubungan kalian, ada di diri kalian waktu kalian mencari pasangan kalian. Sehingga kita akan tahu hidup kita jadi berkat buat orang lain. Ya, jadi kamu yang belum punya pacar, yang akan punya pacar, dan kamu yang sudah ada dalam hubungan, jaga hubunganmu baik-baik. Tetap tahu bahwa kalian berdua atau kamu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Tetap tahu bahwa kalau kamu ada dalam hubungan atau kamu yang mau cari pacar, kamu harus menjadi pasangan yang seimbang. Dan kalian harus menjaga kekudusan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Meteraikan itu dalam hati kami. Tolong kami semua untuk melakukan firman-Mu lebih banyak lagi, mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga kami jadi anak-anak-Mu yang tahu bahwa kami berarti, kami dicintai, kami mau jadi pasangan yang seimbang, dan kami mau menjaga kekudusan kami. Ampuni kami kalau kami melakukan kesalahan, kami melakukan dosa, kami mau taruh itu di bawah kaki Yesus, dan kami bilang, Tuhan tolong kami semua. Kami mau jadi anak-anak muda yang tahu dengan benar kami punya Tuhan Yesus, dan kami mau hidup di jalan yang benar. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena dimanapun kami berada, kami masih bisa mengikuti ibadah online. Maka kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Sekarang kami mau mensatukan hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memulihkan bangsa dan negara ini, Tuhan. Perekonomian, keamanan bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan dari tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Biar Roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya setiap keputusan, setiap hal apapun yang mereka lakukan itu semua menolong bangsa ini menjadi lebih baik. Tuhan mau menolong supaya orang-orang yang ada di Indonesia tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan, kami berdoa walaupun virus corona ini belum selesai, tapi kami berdoa bahwa pemulihan bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk pemberian vaksin buat warga negara Indonesia, Tuhan mau tolong agar semua itu berjalan lancar, semua orang mendapatkan vaksin dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Kami juga berdoa bagi bencana-bencana yang terjadi di bangsa dan negara kami, Tuhan. Biar semua bantuan dapat sampai ke tangan orang-orang dengan tepat. Tuhan mau menguatkan, Tuhan mau menolong agar segala hal yang dibutuhkan oleh korban-korban bencana ini Tuhan dapat diberikan, dapat terpenuhi juga Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Berdoa gereja-gereja yang ada di Malang juga, Tuhan memberkati setiap gereja-gereja yang sudah mulai membuka ibadah secara onsite atau maupun secara online juga masih ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar ibadah-ibadah ini dapat dilakukan dengan baik. Orang-orang sudah mulai menyadari betapa penting ibadah kembali ada di rumah Tuhan. Kami berdoa memberkati gembala-gembala sidang dan keluarga mereka. Tuhan menolong mereka semua dalam menghadapi masa-masa pandemi kayak gini, supaya semakin giat melayani Engkau, mau menolong semua kebutuhan mereka. Tuhan, cukupkan semua itu, dan kami berdoa bahwa apa yang mereka tabur itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami mau berdoa bagi anak-anak muda dimanapun mereka berada, jika sekarang mereka ada dalam masa-masa yang sulit, mereka punya masalah, mereka banyak sekali beban hidup. Kami percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya jalan keluar dalam kehidupan mereka. Saat mereka down, saat mereka sedih, saat mereka tidak tahu harus melakukan apa, maka hanya satu pribadi yang bisa menolong mereka, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Tolong anak-anak mudamu yang sudah mulai salah dalam hubungan, sudah mulai salah motivasi untuk berpacaran, untuk memulai hubungan, tolong mereka Tuhan, supaya mereka bisa kembali lagi ke jalan yang benar, mau tahu dengan benar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat youth dan teens yang ada di GBW Bethlehem. Tuhan memberkati komunitas ini, Tuhan memberkati semua hal yang kami berdoa, kami lakukan, kami rencanakan untuk ibadah-ibadah, agar Tuhan mau menolong supaya kami dapat berkumpul lagi bersama teman-teman ada di gereja, walaupun hanya dalam 1 bulan 2 kali ataupun juga online. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas dalam hal-hal tersebut. Kami berdoa bahwa kami masih bisa ibadah online atau onsite, semua berkat campur tangan Tuhan. Memberkati setiap pengurus, memberkati teman-teman juga jemaat yang ada di GBW Bethlehem, supaya kami semakin setia kepada Engkau. Bapak, kami menyerahkan ibadah remaja ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang masih peduli dalam kehidupan anak-anak remaja. Maka itu kami berdoa, biarlah semua hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan akan tetap campur tangan mendatangkan hal yang baik untuk kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk ibadah ini yang boleh berjalan dari awal pertengahan sampai akhir. Dan biarlah Tuhan berkat damai sejahtera dan kasih daripada Engkau akan melindungi kami, membimbing kami. Dimanapun kami berada, kami akan menunjukkan ada Yesus hidup dalam kehidupan kami.
dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you.